Kang, terima kasih pada kesempatan ini pada dunia pada BPD kemudian juga pendamping desa jadi hadir untuk penetapan hasil pendataan SCGS desa tahun 2021. Oke, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kawan-kawan semua seluruh Indonesia, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat walafiat dan dijauhkan dari bahaya atau mara bahaya yang ada di muka bumi, terutama saat ini adalah COVID-19. Dan teman-teman semua jangan lupa yang belum like, komen, subscribe channel kami Pemdes Sungai Batu, silahkan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa di subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara pada hari ini, susunan acara saya bacakan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh para peserta yang hadir di acara pagi hari ini. Yang kedua adalah pembacaan doa. Yang ketiga sambutan dari Kepala Desa Sungai Batu. Yang keempat sambutan ketua Ketja SGBS Sungai Batu. Yang kelima sambutan ketua BPD Desa Sungai Batu. Yang kelima sambutan pembina. Yang ketujuh acara verifikasi validasi penetapan SGBS Sungai Batu sekretaris desa. Yang kedelapan acara penetapan. Yang kelima adalah moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu di pagi hari ini kita akan mulai. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ini para hadirin berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Termasuk di acara yang kedua adalah pembacaan doa. Untuk ini kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa bi'asan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fis sakarati maut wa najata minan nari wal amna indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tadi pembacaan doa yang kita ikuti secara bersama. Selanjutnya acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Desa Sungai Batu. Waktu dan tempat. Saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati pendamping lokal desa yang pada kesempatan ini bisa hadir di tengah kita. Mengucapkan terima kasih bisa hadir pada hari ini karena keundangan penetapan SDGs ini. Ketua RT 1 ada ya, 2 dan 3 ya. Undangannya sampai kan? Di WA. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam rangka acara tersebut. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan musyawarah pada kali ini, musyawarah khusus tentang pendataan penetapan hasil pendataan SDGs Desa tahun 2021 Desa Sungai Batu. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi tujuan daripada penetapan ini. Salah satunya dia ada 17 tujuan sebenarnya pendataan ini. Kita lihat dulu. Yang pertama itu tujuan pembangunan berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, kemudian yang keempat kehidupan sehat dan sejahtera, kelima kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, 9 industri inovasi dan infrastruktur, 10 pengurangan kesenjangan, 11 keberlanjutan kota dan komunitas, 12 konsumsi, produksi dan tanggung jawab, aksi terhadap iklim yang ekstrim, kemudian 14 kehidupan bawah laut, sumber daya alam, kehidupan di darat, industri, pengendalian dan kuat dan kedamaian, dan ketujuh kemitraan untuk mencapai tujuan. Secara umum sebenarnya tujuan dari pendataan ini kan dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkumpul beberapa semua negara yang membahas tentang bagaimana sih tujuan pembangunan ke depan itu. Sebenarnya untuk Indonesia itu dari dulu sudah ada, cuman saat ini sudah dirumuskan lebih rinci. Contoh misalnya dari beberapa tujuan tadi, Nahdlatul Ulama itu sudah merumuskan misalnya mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Kemudian Muhammadiyah, itu semuanya bertujuan untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini sehingga pendataan ini
secara nasional ditetapkan supaya menjadi rumusan pembangunan ke depan. Makanya pendataan itu diserahkan ke desa agar datanya valid, sehingga nanti pembangunan ke depan itu bisa dirumuskan betul-betul gitu. Kemudian ada beberapa kendala teman-teman di lapangan terkait dengan pendataan. Ada beberapa hal kendala panitia pendataan ini. Yang pertama itu data ke orangnya nggak ada di rumah, itu yang menjadi kendala. Kemudian namanya ada di data desa, tapi orangnya nggak ada di lapangan. Ada yang menjadi kendala teman-teman. Kemudian susah jaringan untuk menginput data. Kemudian kurangnya tanggapan atau respon warga di saat mendata. Ini penting mungkin nanti ke depan untuk tujuan kita juga terkait dengan pendataan. Kita juga harus merumuskan sebenarnya terkait dengan pendataan ini. Saya pikir ketika misalnya di data ini orangnya nggak ada di rumah, nah perlu harus ada strategi kita untuk bisa supaya apa sih kira-kira kita mendata sehingga ada orang di rumah. Nah itu penting untuk menjadi evaluasi teman-teman mendata. Kemudian data di desa itu ada, tapi di lapangannya nggak ada. Ini juga saya himbau kepada ketua RT dan teman-teman juga bisa menganalisis data yang sebenarnya seperti apa. Misalnya ada yang masyarakat sudah keluar, kemudian ada yang masuk. Nah, ini betul-betul kita harus perhatikan. Kemudian ya sudah kita ketahui lah pada saat jaringan kita itu masih susah. Semoga dengan adanya program listrik ini sudah ada tanda-tandanya masuk ke desa, ya mudahan juga nyusul nanti terkait dengan jaringan kita. Kemudian kurangnya tanggapan warga terkait dengan pendataan. Nah ini perlu memang mungkin kita sosialisasi dulu terkait dengan kita ini mau mendata apa. Takutnya kan perkiraan warga atau masyarakat ini kita mau mendata nanti diminta datanya mungkin terkait dengan politik dan sebagainya. Nah, kemudian juga mungkin pendataan ini terkait dengan bantuan, nanti perlu pemahaman agar warga bisa memahami dan terkait hal itu. Semoga pendataan ini bisa kita validasi. Semoga juga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia ini namanya panitia pendataan SDGS. Ini apa ini? Sustainable, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Development Goal. Atau apa ini? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kalau saya melihat jangka panjangnya itu berkelanjutan itu sampai 2023. Makanya pendataan ini penting dan ini juga akan menjadi rumusan untuk pembangunan ke depan. Dengan tadi yang 17 poin tadi yang sudah dirumuskan, harapannya itu untuk kesejahteraan masyarakat, mengimplementasikan undang-undang, kemudian Pancasila dan sebagainya. Ini sudah dirumuskan dari dulu oleh pemimpin-pemimpin kita. Tinggal sekarang bagaimana merumuskan lebih rinci lagi dengan kondisi permasalahan-permasalahan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, memang lelah mungkin mendata ya, kadang diterima oleh masyarakat, kadang juga bermacam-macam kisah dan lain sebagainya. Ya itulah dinamika hidup. Saya sering katakan semua itu ya tergantung dari niat kita. Kalau niat kita tulus, insya Allah nanti akan dapat balasan kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini, semoga ke depan kita terkait dengan pendataan tidak lagi menemukan kondisi-kondisi masyarakat yang tadi tidak ada di tempat, kemudian tidak ada respon dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini pada khususnya pada BPD kemudian juga pendamping desa yang sudah hadir untuk penetapan hasil pendataan SDGs desa tahun 2021. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lancar apa yang diharapkan bersama. Terus selanjutnya kita masuk ke acara 4 adalah sambutan Ketua Popja SDGs Sungai Batu. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Desa Sungai Batu beserta perangkat dan staf, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kemarin sempat saya hubungi, rencana beliau tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini telah hadir Ketua RT, terima kasih sudah bisa hadir, sama teman-teman relawan SDGs bisa hadir pulang. Nah, insya Allah laporan kami dari teman-teman tim SDGs, yang pertama untuk pendataan 100% manual sudah kita laksanakan dan sudah selesai, dan itu di jauh hari kemarin sudah selesai manualnya, alhamdulillah. Tapi baru sempat kita lakukan penetapan pada pagi hari ini dan hari ini. Yang kedua mungkin untuk penginputan dan upload. Untuk penguploadan kemarin tadi informasi dari teman-teman sudah dari kakak kita 603 jiwa yang sudah terupload 630 yang sudah terupload 630, sekitar ya 90% sudah terupload, terentry. Kalau entry sudah hampir semua kita ngentry ya, karena entry tinggal kita upload. Tadi masalahnya memang masalah kita di jaringan. Kadang kita ngupload, jaringan nggak mendukung. Kadang juga kita buka aplikasinya tidak mendukung. Karena aplikasinya ini masih aplikasi baru, seperti itu baru dicetuskan di tahun ini. Jadi mungkin ada kendala-kendala di lapangan. Jadi terutama aplikasinya juga kemarin, karena beberapa hari mau ngupload tiba-tiba tidak bisa. Jadi terundur terus untuk mengupload, teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan kondisi jaringan dan seterusnya sudah lumayan untuk penguploadan. Tinggal beberapa aja lagi yang belum kita upload. Dan dia juga minta bantuan sama teman-teman kemarin, minta bantuan informasi teman-teman yang sudah masih sekolah lah. Ada 2 orang kemarin kita minta bantuan untuk membantu untuk penginputan dan penguploadan. Sudah bisa terbagi. Dan alhamdulillah dengan bantuan mereka juga sudah hampir semua. Ya, kami ucapkan terima kasih sudah membantu untuk untuk penginputan dan pendataan. Dan juga terima kasih juga untuk RT yang sudah membantu untuk mengkoordinir dan membantu entry data manualnya, sehingga kita tidak kesulitan untuk pendataan. Jadi ada beberapa yang masih belum terupload. Nah, dari 300 600 lebih data, cuman berapa aja lagi yang belum terupload. Jadi ini kerja keras teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kadang teman-teman tidak ada waktu libur, kadang dibawa ke rumah untuk penguploadan, walaupun sebenarnya kita cuma ada jaringan di kantor untuk wifi. Walaupun wifi tetap kadang terkendala dengan layarnya masih jaringan.
Tapi teman-teman berinisiatif untuk membawa kadang di rumah karena ada yang pasang antena apa segala macam. Kadang malam pun mereka sisipkan waktu untuk penginputan dan penguploadan. Seperti itu. Mungkin tadi kendala sudah disampaikan oleh Pak Kades. Itu adalah kendala-kendala di lapangan teman-teman dan hasil kerja keras lah yang harus membutuhkan kerja keras dan sampai hasilnya alhamdulillah sudah menghasilkan dan insya Allah juga kita akan menerima imbalan walaupun dengan hasil kerja keras itu imbalannya tidak seberapa, tapi imbalannya tadi kata Pak Kades kalau niatnya itu baik akan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Begitu. Itu sementara yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman penginput, teman-teman pendata, RT, terus relawan, sama teman-teman yang kita minta bantuan, teman-teman sekolah kemarin yang bisa minta bantu, mereka bersedia. Kami ucapkan terima kasih. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara yang kelima adalah sambutan Ketua BPD Sungai Batu. Untuk ini waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020 tentang prioritas dana desa, salah satunya menyebutkan tentang SDGs, kuesioner SDGs, pendataan mulai dari individu, RT, KK, survei desa, yang nantinya akan disinkronkan dengan penyusunan RAPDes dan RPJM di daerah. Misalnya sekarang kan sudah ada bupati baru, otomatis berpedoman pada SDGs desa di Kabupaten Pasir. Selanjutnya yang saya harus sampaikan adalah mengenai penginputan indeks desa pembangun di Sungai Batu. Alhamdulillah Pak Kades kemarin Sungai Batu statusnya masih berkembang. Ada beberapa indeks yang mengalami kenaikan, salah satunya di indeks ketahanan ekonomi. Misalnya ada peningkatan warung, pertokoan dan jenis usaha lain. Di indeks ketahanan lingkungannya, misalnya ada kebencanaan, mitigasi, peringatan dini di sini. Indeks ketahanan sosialnya ada termasuk kepada jumlah warga, agama, pekerjaan, fasilitas yang ada di desa dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan SDGs ini setelah ditetapkan diharapkan nantinya disinkronkan dengan RKP tadi. Terusnya berita acara, sebetulnya kemarin batas waktu itu sampai bulan Mei, 30 Mei, akan tetapi ada kendala di aplikasi. Memang tadi yang disebutkan Pak Sekdes, aplikasinya memang baru dan terus diperbaiki, dan Kementerian Desa memberikan waktu lagi kepada desa sampai tanggal 30 Juni 2021 harus sudah selesai diupload. Setelah nanti berita acara ini nanti dikirim sama Pak Sekdes bentuk PDF ke email Kementerian Desa. Setelahnya itu insya Allah kita akan diberikan semacam penghargaan, sertifikat bahwasanya kita telah menyelesaikan pendataan individu, KK, RT dan survei desa dari Kementerian Desa. Selanjutnya yang disinggung tadi mengenai pengembangan ekonomi, salah satunya ada BUMDes. Di sini ada BUMDes. Nanti dimasukkan di survei desa Pak ya, yang BUMDesnya. Nah, salah satunya BUMDes itu menjadi program nasional juga sekarang. Hampir di seluruh Indonesia diwajibkan harus ada BUMDes di masing-masing desa. Di sini alhamdulillah sudah ada BUMDesnya,
tapi masih vakum sampai sekarang. Itu harapan kami dari pendamping desa, soalnya kami juga ada aplikasinya, laporannya mengenai perkembangan BUMDes di masing-masing desa, dan itu kami laporkan kalau kami pendamping lokal desa ini per bulan kita laporkan perkembangan BUMDes. Dan hari itu sudah juga saya sampaikan pada kasih Kesra mengenai surat himbauan dari PMD mengenai laporan pertanggungjawaban BUMDes dan laporan bulanan BUMDes, bahwasanya itu harus dibuat, apakah masih aktif atau gimana, atau rugi atau gimana. Kemarin sudah saya share sama Bu Ibu ya hari itu, ditindaklanjuti karena itu menjadi program nasional. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa, teman-teman pemerintah desa yang mendukung kegiatan pendataan SDGs ini, karena memang banyak kendala ketika kita di lapangan. Ketika kita datang ke rumah warga, misalnya warganya nggak ada, itu menjadi kendala yang lumayan. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada tim Pokja relawan yang sudah menyelesaikan penginputan, pengisian kuesioner sampai penguploadan. Alhamdulillah sudah sampai 90% terupload ya, sudah 90% terupload, dan mungkin tidak sampai sebulan lagi kalau memang jaringannya bagus sudah selesai, insyaallah. Karena memang sedikit juga sih warganya, bisa di desa-desa tetangga kan yang sampai ribuan. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina pendamping lokal, pemaparan apa saja yang perlu disampaikan dan diingatkan kepada desa tentang masalah mana pengiriman sumber pada laporan SDGs. Untuk selanjutnya kita acara yang ketujuh, masuk ke verifikasi validasi penetapan SDGs, dalam hal ini sekretaris desa. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Kita di desa Sungai Batu itu jumlah kakaknya 631. Tapi setelah kita cross check ke lapangan, teman-teman jalan pada ke lapangan dan seterusnya, ada tadi kendalanya, ada yang tidak ketemu, ada yang berKTP sini tapi orangnya tidak ada, dan seterusnya. Jadi yang terdata sampai saat ini itu 166 kakak, ya, dari 188 ini tidak akan tahu, 188 di profil. Jadi yang terdata sampai saat ini 166. Jadi yang 12 kakak ini kita tidak tahu. Tadi katanya ada yang kita temui nggak ada orang yang KTP sini tapi orang yang tidak ada, dan seterusnya. Terus ada yang pindah juga. Maksudnya yang pindah tidak konfirmasi ke kita, tapi yang sudah yang kita dapat 166 kakak. Terus untuk individu itu 563 individu yang terdata sesuai teman-teman kemarin jalan. Untuk RT-nya kita 3 RT masih sampai saat ini. 3 RT, 166 kakak, 531 individu. Nah, itu yang terdata, teman-teman survei langsung ke lapangan. Mungkin itu yang untuk memvalidkan data pada saat 31 jiwa yang telah di cross check di lapangan itu sebanyak 166 kakak. Sementara yang data yang ada adalah 188 kakak.
kakak yang belum terdata hingga saat ini. Mudah-mudahan yang di 12 kakak itu laporannya ada atau seperti apa kelanjutannya bisa segera disampaikan. Dan mungkin tambahan Pak ya, mohon maaf. Ya, silakan. Yang 12 ini sudah dicari Pak orangnya, berapa kali didatangi itu tidak ada, entah kemana rimbanya, entah dia sudah pindah, karena kan sekarang kalau nggak salah sekarang di pencatatan sipil itu saya pernah dapat informasi mereka bisa aja langsung pindah, misalkan dari Sungai Batu langsung ke Capil, mau pindah kemana itu aturannya di Capil boleh sekali sekarang, nggak harus melapor ke Sungai Batu seperti itu. Tapi makanya mungkin nanti untuk teman-teman di pemerintahan mungkin bisa lebih aktif untuk menanyakan di Capil warga kita berapa kayak gitu kemarin sarannya dari komunikasi intern pemerintahan dengan pihak Capil, karena ini sudah dicari beberapa kali mereka teman-teman turun ke lapangan RT 1, RT 2, RT 3 tidak ketemu gitu. Makanya beberapa hari, makanya ini juga kendala teman-teman di lapangan. Kita kira pengentrian atau pendataan SDGs ini hal yang mudah seperti itu. Tapi waktu pas di lapangan mereka terjun, kadang siang hari, sore, bahkan kemarin sampai jam 6 itu terus menerus mereka lakukan, yang 12 ini tidak ketemu seperti itu. Ada di profil kita tapi nggak ada orangnya. Ya itu mungkin laporan sementara. Baik, yang disampaikan adalah dari Pak Sekretaris Desa. Adalah yang 12 kakak itu mungkin dinyatakan tidak ditemukan karena sudah didatangi beberapa kali. Memang data yang ada itu berkurang. Memang yang pernah disampaikan daripada dari Capil itu memang sangat dipermudah sebetulnya untuk saat ini, karena bisa langsung ke Capil, langsung buat surat pindah, jadi tidak harus melalui dari desa lagi. Itu yang perlu disampaikan. Seterusnya kita masuk ke acara yang ke-8 adalah acara penetapan. Berkaitan dengan verifikasi di validasi, analisa dan penetapan hasil pemutahiran data SDGs Desa Sungai Batu yang tentang pendatanya telah dilaksanakan kelompok kerja relawan pendataan SDGs Sungai Batu, Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 9 tempat kantor Desa Sungai Batu. Hari Kamis ini. Hari Kamis. Hari Kamis telah diadakan acara musyawarah desa khusus verifikasi validasi, analisa dan penetapan hasil pemutahiran data SDGs desa yang terdiri oleh kepala desa, perangkat desa, pokja, relawan pendataan SDGs desa dan unsur masyarakat terdaftar daftar terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa khusus verifikasi validasi, analisa dan menetapkan hasil pemutahiran data SDGs ini beserta yang tidak selalu unsur pimpinan musyawarah desa khusus dan narasumber desa. Survei desa yang telah dilaksanakan terdiri dari data lokasi desa, pemerintahan desa, musyawarah desa, regulasi atau aset desa, layanan kerjasama lembaga masyarakat desa, BUMDes, unit. Kalau tadi masuk BUMDes ya, masuk BUMDes, infrastruktur dan lainnya. Untuk survei RT, jumlah RT ada 3 yang telah didata sebanyak 3 yang terdiri dari data deskripsi lokasi, pengurus RT RW ya,
ekonomi industri, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, industri lingkungan, lingkungan bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama, atau sobut, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga. 3. Survei keluarga. Jumlah keluarga yang didata sebanyak 631. Jumlah kakak sebanyak 166 kakak yang telah terdata, yang terdiri dari distribusi lokasi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses individu, survei individu. Jumlah individu yang telah didata sebanyak 631 jiwa yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, dan pendidikan. Dari itu kesalahan kalau kita ini ada dia tambah 32 ternyata nggak ditambahin lagi. Itu yang tadi kiranya tambah 32. Terus tadi ini 170. Oh tadi 188 salah. Berarti salah itu. Berarti yang tidak ditemukan bukan 12. Berubah berarti bukan 12 lagi. Mana itu beri kacanya. Tadi kan 180-an. Yang dari ditemukan cuma 18. 18 ditemukan. Tadi 12. Kaki bloknya berapa? 188 kakak. Yang ditemukan di situ 170. 18. Tidak apa-apa intinya itu. Soalnya itu kita katanya minjem sama itu kemarin. Soalnya itu sama tadi dia. Berapa lagi itu? 170 kakak. 170. Ya. Yang ditemukan. Jumlah penduduknya berapa? 204. Iya, Tadi kan 600-an. Ini tanggal 31 Juli. Ya pastinya kan Bulan setelah 600. bulan setelah penetapan. Cuma yang ditemukan di lapangan Bulan setelah murah. penetapan dari pemerintah kita kan Yang ditemukan 500 Pak. dari Juli kan 500. Iya, yang ditemukan. Sisanya nggak ditemukan. Itu tahu? untuk nguploadannya nanti. Minggu bikinnya 600. Ya. Itu yang sesuai profil yang 2020. Bukan yang 2021 ini kan. Yang ada 127. 127. Seperti. Iya. Tapi sinkron Pak. Iya, 127 ya. Tidak ada. Enggak. Ya, 127 tidak jelas gimana. Kayak istrinya. Soalnya yang di Pasir itu kemarin kan itu Pak Budi cuma berapa orang kan yang anu yang di Pasir itu sama yang itu nggak ngasih tahu informasi pindah atau anu pas kami ke lapangan nggak semua orangnya bilangnya udah pindah. Berarti kalau jumlah kakaknya di profil kan profil ada tapi di lapangan nggak ada orang jadi begini kakaknya 18 kakak.
Sedangkan jiwanya 200 berapa? Kok bisa sinkron? Mana dia jumlah kakaknya? No, itu nggak sinkron. Nggak mungkin satu kakak sampai 100. Sampai berapa kakak? Masalahnya di profil itu kan sesuai itu. Masalahnya di profil itu yang meninggal belum dikeluarin. Oh iya, sudah. Yang kata dulu itu masing-masing di profil. Kemarin yang kulaporkan. Sudah ada online selesai masa terus. Mungkin nanti kita Mohon maaf, tapi ada sedikit perbaikan. Lanjut, jumlah individu yang telah didata sebanyak 504 jiwa yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, aplikasi diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2021. Pimpinan musyawarah khusus dan narasumber pimpinan karyawan 2 Juli Tulen Hasan, narasumber 1 Hasan Ahmad, Kepala Desa Sungai Batu 2 dari Fauzi pendamping lokal desa. Setelah dilakukan pembahasan terhadap hasil pemutakhiran data SDGs desa, selanjutnya setelah seluruh peserta musyawarah menyepakati hasil survei Kayak ada berita acara RT, keluarga harus dan sesuai dengan nendalannya. penetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah desa khusus verifikasi validasi desa dan penetapan hasil pemutakhiran data SDGs desa. Demikian berita acara ini kami buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sungai Batu 3 Juni 2021, pendamping lokal desa dari Fauzi SPDI, Kepala Desa Sungai Batu Suryansah Ahmad SPD, Kepala Ketua Pokja SDGs Desa Muhammad Kujaimah SPDI, Ketua PP